Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas mengenai materi ketiga, itu terkait perumusan masalah dan riset. Jadi kalau misalnya pada tugas pertama, kalian itu akan berfokus ada di materi kedua dan di materi ketiga ya. Jadi silakan disimak untuk materi ini dengan baik. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Apa sih yang menjadi jenis-jenis masalah kehumasan? Nah, ini kan pada PowerPoint tugas itu ada yang masalah kehumasan. Jadi yang perlu kalian ketahui dalam masalah kehumasan itu dibagi menjadi 3. Pertama, persoalan yang berkaitan dengan adanya persepsi negatif publik terhadap organisasi atau sebuah produk. Ingat ya, kalau misalnya sebelumnya ada yang nanya, Bu, bisa nggak sih kalau masalah kehumasan ini karena pimpinannya atau secara perorangan? Balik lagi, kalau menurut Wilcock, Old dan Egg mengatakan bahwa 3 jenis masalah kehumasan yang harus segera ditangani dan butuh perhatian lebih itu adalah karena adanya persepsi publik terhadap organisasinya atau sebuah produk. Nah, yang kedua, masalah yang bisa kalian lihat adalah praktisi humas ini harus menyusun dan melaksanakan sebuah program kehumasan dalam posisi organisasi yang netral. Nah, jadi kalau misalnya kalian melihat entah itu konferensi pers, entah itu misalnya press release ataupun hal-hal yang yang disampaikan oleh perusahaan, ternyata itu hanya menguntungkan pihak perusahaan saja tanpa ada keuntungan baik kepada konsumennya, maka itu bisa menjadi satu permasalahan. Dalam artian bisa saja di demo atau bisa jadi produknya nggak laku, bisa jadi jasanya nggak ada yang mau pakai karena yang tadi posisinya kan kita harus netral. Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang tidak netral, maka otomatis itu akan menjadi satu masalah. Nah, kemudian yang ketiga, praktisi humas ini harus mengembangkan program-program yang berkesinambungan untuk membangun dukungan secara terus-menerus. Dalam artian dukungan secara terus-menerus ini adalah dengan kegiatan CSR. Bayangkan kalau misalnya perusahaan itu tidak punya kegiatan tidak punya kegiatan eksternal atau CSR, maka otomatis perusahaan itu akan mendapatkan cap jelek dari masyarakat atau dari publiknya. Nah, kalau ini bisa jadi masalah juga. Jadi nanti kalian tinggal cek ya untuk masalah di tugasnya mau pilih yang mana. Yang poin pertama karena produk atau persepsi negatif publik terhadap organisasinya. Kedua, ketika program atau kegiatan atau produk atau keputusan-keputusan yang diberikan sama perusahaan itu nggak netral. Nah, contoh mungkin kayak kemarin ya yang press release dari Unicom itu sebenarnya nggak netral kan, itu masuk ke yang poin 2. 3, praktisi humas mengembangkan program yang berkesinambungan. Misal kalau perusahaannya tuh udah gede banget, udah keren banget, tapi nggak punya CSR. CSR itu kan corporate social responsibility ya, kegiatan sosial-sosial. Ada nggak sih perusahaannya melakukan kegiatan sosial, kalau misalnya perusahaannya nggak punya kegiatan sosial sama sekali, itu bisa jadi masalah. Karena masyarakat tuh nggak akan respect terhadap perusahaan tersebut. Jadi dianggapnya perusahaan hanya mementingkan keuntungan saja tanpa mementingkan kebutuhan publik. Nah, terus kalian juga ada tugas mengenai poin kedua adalah analisis situasi, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, yang pertama adalah pengembangan situasi. Pengembangan situasi ini harus berkaitan dengan masalah-masalah yang memang dipahami baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi humas itu berulang kali pasti Ibu selalu bilang, humas itu merupakan jembatan antara publik internal dan publik eksternal. Jadi jangan sampai ketika kita menyampaikan komunikasi, kita hanya membela salah satu stakeholder saja atau salah satu publik saja. Itu yang salah ya. Karena kenapa? Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, posisi kita tuh sebagai apa. Oke, kita kerja nih di sebuah perusahaan, tapi kan kita nggak bisa juga dong kalau misalnya bikin nama perusahaan jadi jelek gitu ya. Kita nggak bisa bikin perusahaan jadi jelek. Berarti kalau misalnya kita cuma membela perusahaan akan merugikan pihak eksternal. Itu juga salah gitu ya, karena balik lagi jembatan antara publik internal dan publik eksternal. Jadi mau nggak mau kebutuhan eksternal harus terpenuhi juga. Jadi apa yang harus dilakukan?
Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana humas bisa berpikir secara objektif dan netral. Sehingga kalau misalnya mau membela perusahaannya secara internal, pastikan statement yang diberikan itu tidak memojokkan salah satu pihak, itu yang paling penting. Tidak memojokkan salah satu pihak. Dua, bagaimana citra perusahaan kita. Nah, nanti di tugas kalian tuh kalian lihat ya citra perusahaan itu seperti apa. Citra perusahaan tuh bisa dilihat dari kayak penghargaan-penghargaan apa aja sih yang udah diraih, ya, perusahaan itu kan pasti banyak lah penghargaan-penghargaan yang jadi misalnya, dia brand, brand produk, dengan tingkat awareness, ISO berapa misalnya kayak gitu. Itu ada, nanti dicek aja di website-nya biasanya suka ada. Nah, ini, kalian, masukkan juga tentang kekuatannya ya dengan cara analisis SWOT. Jadi kalian lihat nih, kira-kira di perusahaan itu produknya, programnya, atau jasanya, apa yang menjadi kekuatan? S itu untuk strength, jadi kekuatan di perusahaan itu apa? Misalnya unggul karena cepat. Nah, 2, weakness-nya apa? Kelemahannya itu apa? Kelemahannya, bisa jadi, mmm apa ya, nggak rapi barangnya, misal Shopee ya, Shopee pengiriman cepat tapi nggak rapi gitu. Cepatnya strange, weakness-nya adalah kelemahan, kelemahan itu berarti nggak rapi. Terus opportunity, kesempatan. Nah, kesempatannya itu apa? Oh, Shopee ini bisa membaca peluang dengan kesempatan, buat, apa ya, harga Rp1. Nah, itu opportunity. Threat adalah ancaman, ancaman, oh ternyata ada juga yang sampai Rp0 diskonnya. Jadi, kalau, si SWOT ini tuh, bagaimana cara kita melihat apa yang menjadi keunggulan dari perusahaan atau produk tersebut, apa yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi kesempatan, bagi si produk atau perusahaan tersebut supaya bisa bangkit lagi dari masalahnya. Kemudian yang, citra itu yang threat itu adalah ancaman dari, produk ancaman dari perusahaan lain gitu ya. Itu yang disebut dengan SWOT. Nah, kemudian problem identification itu adalah bagaimana cara kita mengidentifikasikan masalah. Ini sama sih sebetulnya yang sudah terjawab di materi kedua tentang pemecahan masalah, identifikasi masalah itu seperti apa. Nah, itu sama aja. Jadi kita analisis dulu situasi, analisis dulu situasinya, kenapa penyebab masalahnya, apa alasannya, sumbernya apa. Coba cek lagi di bab 2 atau di materi 2 itu ada tentang beberapa jenis pertanyaan, siapa sumbernya dan lain sebagainya. Nah, terus udah kayak gitu, kalian juga harus menemukan kira-kira apa problem solution-nya. Nah, problem solution-nya itu adalah apa yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi saat ini. Jadi kan setiap masalah itu pasti kita mikir dong solusinya mau ngapain. Nah, itu kalian pikirkan apa yang menjadi solusi buat buat si masalahnya gitu. Itu bisa dijawab di bab 3 atau bisa dijawab di bab 2 ya. Strateginya bisa secara internal atau eksternal. 4, ada penetapan program. Nah, penetapan program itu, dipastikan, program apa nih yang akan dilakukan untuk memperbaiki, masalah yang terjadi. Contoh kalau dulu, yang susu ultra yang dibilang ada kaki katak di dalam kemasannya, itu tuh, penetapan program yang dilakukan sama Ultra adalah dengan, memberikan susu gratis, selama berapa hari gitu, dengan jumlah berapa karton. Itu juga bisa, atau misalnya kayak kemarin, wisudanya Unicom dia ngasih, feedback dengan pengembalian dana. Nah, itu kan sebenarnya penetapan program. Nah, pelaksanaannya itu terserah nih, pelaksanaannya bisa dengan 2 cara. Pertama, dengan menyusun tim, yang bertugas untuk mengatur strategi dan bertanggung jawab ya terhadap strateginya, staffing. Itu, kemudian, yang kelima juga ada monitoring. Nah, monitoring ini tuh lebih kepada monitoring itu lebih kepada memantau. Jadi memantau apa saja yang sudah dilakukan dari proses, sampai nanti di akhir evaluasi. Jadi, kelihatan nih apa aja yang menjadi kesalahan, oh ternyata dari penyelesaian masalah yang terjadi ini, misalnya kayak susu ultra ya, susu ultra nih masalah yang terjadi adalah tentang adanya kaki katak dalam, kemasan susunya. Terus apa yang harus dilakukan di monitoring? Dilihat dulu nih ombaknya, ombak si komentar publiknya, kemudian penjualannya dicek apakah menurun atau tidak, apakah informasi di luar makin jadi bola panas atau tidak. Kemudian, biaya yang dikeluarkan, bagaimana pihak media dan lain sebagainya itu dilihat di monitoring. Baru ada yang namanya motivating. Motivating ini adalah memotivasi kembali,
para konsumen atau publik untuk tetap mau menggunakan produknya. Karena, dilakukanlah yang namanya edukasi bahwa ternyata yang ada dalam kemasan susu itu bukan kaki katak, tapi merupakan, gumpalan susu yang, jadi kan si, susu kemasan susu itu tuh dia sebetulnya anti udara. Nah, ketika dan itu tuh bocor di kemasannya sehingga si susu yang ada di dalam kemasan itu menggumpal dan seolah-olah seperti kaki katak, padahal bukan kaki katak. Nah, jadi memotivasi ini lebih motivating itu lebih mengedukasi publiknya supaya lebih paham, kondisi yang terjadi. Jadi nggak asal nuduh gitu. Nah, baru di akhir adalah evaluasi. Evaluasi ini gunanya untuk apa? Evaluasi gunanya adalah untuk mengetahui apa sih, evaluasi ini tuh gunanya, untuk, mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan di kemudian hari. Kalau misalnya programnya bagus, tidak ada masalah lagi, berarti kan bisa dipertahankan. Tapi kalau misalnya, dia programnya jelek, maka evaluasi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan yang namanya perbaikan ke depannya supaya jauh lebih improvement. Itu yang disebut dengan analisis situasi internal dan eksternal ya. Oke, ini yang fact finding-nya ya. Nah, fact finding ini apa sih? Fact finding ini adalah merupakan sebuah proses untuk mengenali dan mendefinisikan masalah yang dihadapi. Jadi, fact finding ini tuh kalian harus rinci banget, kan kalau yang pertama itu masalahnya. Nah, kalau fact finding itu fakta-fakta apa aja nih yang kamu temukan di lapangan, dari hasil googling tugas itu tuh apa aja fakta yang ditemukan. Kenapa satu berita dengan berita lainnya tuh kok nggak sama ya? Nah, kalian analisis itu supaya dapat faktanya. Fact finding adalah menemukan fakta yang ada dari kesimpang siuran informasi sehingga menurunkan citra perusahaan. Nah, langkah-langkahnya mau ngapain nih setelah itu? Nah, caranya fact finding itu apa? Caranya bisa riset. Nah, kalian tuh risetnya apa? Risetnya itu adalah kalian dengan ngumpulin berita-berita tentang perusahaannya, kemudian kalian bandingkan dari satu pemberitaan dengan pemberitaan lain, apa yang membedakan, apa yang pada akhirnya kok beritanya nggak sama ya. Nah, pemberitaan-pemberitaan yang nggak sama itu kalian tulis, terus berita yang samanya itu apa. Jadi fact finding-nya baru ketemu gitu ya. Jadi ketika sudah menemukan yang miss, yang berbeda dari satu berita dengan berita lain, baru nanti kalian akan menemukan benang merahnya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu yang disebut dengan fact finding. Nah, terus di sini juga ada yang dikatakan sebagai pendekatan dalam penyusunan program. Menurut Catlip Center and Broom dikatakan bahwa dalam penyusunan program ini pastikan kita bukan hanya sekedar menyusun saja, kegiatannya bukan hanya sekedar riset saja, tapi lebih kepada kegiatan hal yang teknis. Jadi riset penting banget nih untuk memproses pengumpulan informasi secara sistematis ya, memahami kayak situasi-situasi yang terjadi, memeriksa asumsi-asumsi tentang publik dan lain sebagainya. Itu riset. Riset gunanya adalah untuk melakukan pengumpulan informasi supaya bisa memahami situasi, memeriksa asumsi-asumsi yang terjadi dari publiknya dan konsekuensi PR tuh harus ngapain yang tadi Ibu bilang sebelumnya ya. Tapi penyusunan program itu juga bukan hanya riset aja, tapi dari awal, dari bawah. Misalnya kita tahu nih akar permasalahannya apa, kemudian udah gitu tahap level kedua apa yang jadi masalah, level ketiga apa, level selanjutnya apa, kenapa itu bisa jadi bola panas. Kayak mirip kayak bola salju digulung, 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 digulung kan makin besar makin besar. Nah, kita harus tahu dulu nih yang paling dasar itu apa sih yang menjadi masalah gitu. Gimana itu bisa jadi viral. Kayak kasus kaki katak yang di susu ultra tuh kenapa bisa jadi viral? Kan itu berarti akalnya cuma dari satu orang. Akalnya dari satu orang yang satu orang konsumen beli susunya, kemudian merasa ada kaki katak, itu level paling rendah, kemudian dari itu dia sampaikan ke temennya, sampaikan lagi ke temannya, ke temannya, ke temannya, nyampe ke media sosial, nyampe ke pemberitaan dan lain sebagainya, akhirnya nyampe ke perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan penyusunan program. Jadi kita harus tahu dulu nih dari dasarnya, apa yang pada akhirnya
PR tuh harus ngelakuin apa dulu gitu. Apakah mengeksekusi dari yang paling bawah dulu, dari si, korban yang melaporkan, atau justru menghandle massa dulu yang informasinya udah kemana mana. Nah, itu kalian tinggal pilih. Jadi, kategorinya yang mana nih kalau misalnya, penyusunan program dari atas dulu atau dari bawah dulu, kayak gitu ya. Next, menurut Wilcox, Alt and Egg, pentingnya penelitian. Ini yang paling penting harus, kalian ketahui juga. Pentingnya penelitian itu adalah yang pertama, adanya, peningkatan, fragmentasi halayak, terhadap stakeholder. Jadi, pentingnya penelitian itu adalah kita harus tahu dulu nih, kira-kira karakteristik, stakeholder kita seperti apa, pesannya tepat nggak ya, kena nggak ya. Contoh, sederhananya gini, kalian, mau mempromosikan kampus, misalnya kalian PR-nya Unikom, kalian pengen mempromosikan Unikom. Tapi mempromosikan Unikomnya tuh misalnya nggak lewat radio, bukan TV-TV nasional, tapi TV-TV lokal. Dapat nggak? Dapat, tapi efeknya kecil. Nah, tapi kalau misalnya pakai TV nasional atau mungkin TV internasional, itu bisa jadi besar. Atau misalnya kayak, kalian kerja di Ultramilk. Nah, kalau di Ultramilk itu kalian harus tahu nih, pangsa pasar beli susu di Indonesia tuh berapa sih harganya. Tapi kalau misalnya nggak dilakukan penelitian penelitian si Ultramilk-nya, bisa aja kan dia pasang harga satu botol susunya 50.000. Emang ada yang mau beli? Ada, tapi mungkin satu 2. Jadi makanya kenapa harus tahu dulu nih karakteristik masyarakat atau segmentasi pasar, siapa yang akan menggunakan produk kita, itu yang paling penting. 2, adalah dengan melakukan riset. Nah, riset ini gunanya untuk apa? Riset ini adalah gunanya untuk melakukan, kontak pribadi secara langsung. Nah, kontak pribadi ini adalah kan, di materi 2 kan ada wawancara langsung ya, tatap muka. Nah, riset ini adalah dengan menggunakan metode tatap muka. Kenapa dengan metode tatap muka? Karena pertama informasinya jauh lebih dapat. 2, selain informasinya jauh lebih dapat juga 2 tuh apa ya, dia lebih ngena sih, lebih tepatnya lebih dapat, lebih ngena dan juga lebih lebih apa ya, lebih ini sih, lebih tahu, lebih detail, mendalam apa yang dirasakan sama konsumen karena langsung, cuman memang biayanya mahal, ya. Kemudian, riset juga sebetulnya mencegah organisasi mengeluarkan waktu dan uang tenaga yang tidak perlu. Jadi, gini ya, dalam melakukan riset, pastikan itu harus efisien dan efektif. Jadi kan kalau misalnya riset ini ada, melakukan wawancara tatap muka kan tapi nggak semuanya, biasanya itu sampel. Sampel aja misalnya dari satu wilayah cuma 10 orang gitu, atau berapa orang lah sesuai dengan hitungannya. Tapi kalau misalnya riset ini juga pasti kan harus hemat ya, hemat waktu, hemat uang dan tenaga. Memang Humas ngerjainnya riset doang. Humas kan ngerjain banyak yang harus dikerjain. Gunakanlah yang paling sederhana. Maka yang akan menjadi pilihan untuk melakukan riset adalah dengan menggunakan si Google Form yang kemarin Ibu bilang. Kalau nggak kalau nggak menggunakan Google Form bisa menggunakan yang lainnya. Bisa seperti itu. Nah, terus, riset juga menggunakan, survei yang dapat digunakan ya, surveinya beda-beda. Kemarin, materi 2 kita udah pernah bahas jenis-jenis survei, tinggal pilih mau pakai yang telepon langsung, wawancara langsung, survei online, atau pakai angket tertulis, sesuai, kebutuhan dari, humasnya, kebutuhan dari perusahaannya, cocoknya yang mana. Kemudian, PR juga perlu banget nih untuk melakukan, melakukan penilaian apakah sesuai nggak ya dengan, kegiatannya, benar nggak ya kegiatannya. Makanya kenapa riset ini penting untuk menilai evaluasi, sukses tidaknya kegiatan PR. Kenapa? Supaya tahu, memprediksi nih kira-kira, kegiatan kita berhasil atau enggak ya, itu yang paling, pas sebenarnya. Oke, di sini ada jenis-jenis riset. Jenis-jenis riset ini menurut Catlip dan Cantor, Catlip Center dan Broom ya, ada beberapa pendekatan. Pertama ada pendekatan formal. Nah, pendekatan formal itu kalian bisa survei online seperti yang pernah Ibu ceritakan, yang Ibu pernah jelaskan di, materi 2, atau dengan pendekatan informal. Nah, kalau pendekatan informal itu adalah kontak pribadi, wawancara langsung kayak informan, mata-mata lah. Jadi setiap perusahaan itu pasti punya mata-matanya untuk nanya gitu. Makanya coba deh
Lihat, kenapa ketika misalnya Rinso atau Soklin ngeluarin produk baru, pasti produk-produk sejenis, deterjen sejenisnya ngikutin. Ya karena ada mata-mata di dalamnya. Sah nggak sih? Sah-sah aja. Kan kita tidak mencuri formulanya, tapi kita mengcopy paste apa-apa yang bisa diadaptasi oleh si perusahaannya. Gitu. Itu sebenarnya sah-sah aja. Yang salah adalah ketika seluruh idenya dicuri, itu yang salah. Nah, FGD ini community forum tuh lebih kayak diskusi dengan masyarakat sekitar. Bapak Ibu, kita dari Telkomsel lagi ada ini Pak, lagi ada penyuluhan tentang bagaimana penggunaan handphone. Nah, itu sebenarnya FGD nanti kan kita ngobrol tuh sama masyarakat dan lain sebagainya. Itu juga masuk riset, tapi risetnya informal. Analisis surat seperti Ibu bilang itu angket-angket yang sering kalian terima ya, yang ditulis tangan. Ada laporan lapangan. Laporan lapangan itu tuh lebih kepada kalian mengkonklusionkan atau apa ya, menyimpulkan laporan yang hasil kalian terjun di lapangan kayak gitu. Ini tinggal dipilih aja yang cocok menurut kalian yang mana, sesuai dengan masalah yang ada di perusahaannya. Terus kalau Wilcox mengatakan bahwa riset itu juga terdiri dari bahan-bahan organisasi. Penelitian bahan-bahan organisasi itu misalnya kayak apa tuh? Aduh Ibu lupa, kayak company profile perusahaan, misalnya, jumlah karyawan, data karyawan, kemudian anggaran, kemudian apa lagi ya, press release, kemudian media relation dan lain sebagainya itu masuk ke dalam bahan-bahan organisasi. Penelitian perpustakaan itu biasanya, perusahaan pasti punya perpustakaannya masing-masing ya, isinya apa sih? Isinya yang biasanya ngebahas tentang seputar bisnis, seputar ekonomi, yang kayak kayak gitulah. Dan itu biasanya mereka punya, untuk bahan kajian. Online database sudah dijelasin, online database tuh kalau misalnya kalian pakai apa sih, pakai survei online kan ada tuh database nama dan lain sebagainya, itu disebut dengan online database. Kalau konten analisis adalah lebih kepada isi dari si surveinya. Jadi kenapa kemarin kan ada yang nanya, kenapa sih Bu kalau misalnya pada saat ngisi survei itu ada yang ngisi, ada yang enggak? Apa yang menjadi penilaian? Biasanya karena isinya. Bisa jadi kalimatnya terlalu rumit, bisa jadi kalimatnya tidak menarik sehingga orang males untuk ngisi. Jadi konten analisis itu benar-benar isi atau kalimat-kalimat yang ada dalam si pertanyaan surveinya. Terus interview itu pertanyaan wawancara langsung, kalian sudah cukup paham ya kalian itu Ibu nggak jelasin lagi. Terus ada FGD sama kayak tadi, FGD itu lebih kepada FGD itu fokus group discussion ya. Jadi artinya diskusi fokus ngebahas tentang apa bersama kelompok-kelompok orang yang terlibat, entah itu masyarakat, komunitas lokal, pemerintah, ataupun media. Itu disebut dengan FGD. Baru deh pengetesan naskah. Ibu, pengetesan naskah itu apa? Pengetesan naskah adalah kita sebelum kasih survei ke publik, biasanya kita akan kasih sampling dulu. Jadi dikasih sampling dulu, diuji coba dulu, kira-kira naskahnya cocok nggak dalam si angket tersebut. Kalau nggak cocok, nanti bisa diperbaiki. Itu yang disebut dengan pengetesan. Hati-hati ya, nanti nggak bisa jawab. Kalian suka kutuk-kutuk soalnya kalau ngejawab. Oke, ini menurut Lerbinger dalam PR Review Environmental Monitoring. Jadi, dalam PR itu, tugas kita adalah melakukan monitoring. Dalam monitoring itu ada 3 cara. Ada irregular, ada reguler, ada continuous model. Nah, kita bahas dulu yang irregular ya. Nah, kalau irregular ini adalah kalau misalnya tiba-tiba perusahaan menghadapi krisis, ya tiba-tiba perusahaan menghadapi krisis, terus nggak bisa nih perusahaan nanganinnya, humasnya juga kesulitan. Nah, biasanya humas akan membuat tim khusus untuk membantu permasalahan yang ada di perusahaannya. Atau tim tersebut biasa disebut sebagai tim ad hoc. Ya, contoh, kan Ibu suka nanya contoh ya, ingat nih contohnya. Kayak sekarang kan pemerintah tuh lagi dihadapkan dengan pandemi. Terus udah kayak gitu ada yang tiba-tiba membuat tim khusus untuk menangani pandemi ini, namanya gugus cepat COVID-19.
Nah, itu gugus COVID-19 disebut sebagai ad hoc. Jadi ad hoc itu bisa dibentuk kapan saja sesuai dengan masalahnya dan bisa dibubarkan kapan saja jika masalahnya sudah selesai. Dulu KPK juga masuk kategori ad hoc, jadi dibentuk karena banyaknya korupsi, kemudian bisa juga dibubarkan. Makanya pada saat itu tuh Megawati meminta untuk membubarkan KPK, karena kan itu ad hoc bukan lembaga, tidak ada naungan hukum dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi perusahaan itu pasti kalau udah mumet setengah mati sama masalahnya, dia manggil tuh konsultan-konsultan, dia manggil-manggil kayak ibu sama teman-teman ibu, buat bantuin jadi ad hoc. Biasanya kerjanya kita tuh cuman kalau masalahnya biasa aja ya, paling 2 minggu, 3 minggu. Tapi kalau masalahnya berat banget tuh Ibu, dulu, masalah yang gede banget tuh yang waktu di Pertamina. Jadi itu tuh bisa sampai sekitar, 4 bulan, 5 bulan lah ngurusin, kasusnya. Terus udah 5 bulan dibubarin nggak? Iya dibubarin, lah kan masalahnya udah kelar gitu. Itu yang disebut dengan irregular ya, karena adanya ad hoc. Nah, terus kalau reguler tuh kayak gimana? Kalau reguler ini adalah, fokusnya terhadap, masalah-masalah atau keputusan yang diambil organisasi, biasanya karena penilaian setahunan. Jadi kan biasanya tuh kita suka ada evaluasi akhir tahun ya. Nah, si evaluasi akhir tahun, 3 bulan, 6 bulan, itu tuh sebetulnya adalah yang disebut dengan reguler model ya. Reguler reguler model ini adalah kondisi yang terus-menerus biasa kita lakukan continue. Misalnya, yang tadi Ibu bilang tuh kayak apa sih, kayak, mmm, audit 3 bulanan sekali, rapat 6 bulan sekali, atau misalnya, evaluasi setahun sekali, itu disebut regular mode. Jadi monitoringnya bebas mau pakai yang mana. Ada yang juga menggunakan continuous. Kalau continuous ini biasanya berpengaruh terhadap sistem politik atau persaingan. Jadi kan, "Oh tenang aja lah, oh kita kan rapatnya juga biasanya 3 bulan sekali." Tapi kita harus lihat kalau pesaingnya jauh lebih cepat dari kita, masa kita nggak ngeluarin produk baru, masa kita harus nunggu 3 bulan. Si perusahaan itu harus adaptif. Adaptif itu harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, ya harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Artinya kalau pesaingnya udah jauh lebih maju, kita juga harus jauh lebih maju. Itu yang paling penting. Makanya kenapa dikatakan continuous model adalah continue atau kita terus mengimprove ya. Mengimprove itu bukan nungguin yang regulernya, tapi improve aja terus gitu. Next, ada yang disebut dengan PR audit. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, lanjut ya. Apa yang disebut dengan, PR audit? PR audit adalah, PR yang di mana sebetulnya tujuannya ini untuk mengetahui posisi PR dalam sebuah organisasi. Jadi, bagaimana sih supaya kita bisa tahu pandangan publik terhadap, pandangan publik terhadap, kita gitu, terhadap si, humasnya, terhadap perusahaannya. Jadi tujuannya adalah, PR audit itu untuk mengetahui kira-kira informasi apa saja, usaha-usaha apa saja yang, akan, dilakukan sama humas pada, masa yang akan datang. Jadi kita tuh harus tahu nih kira-kira memprediksi, "Oh, sekarang tuh lagi rame nih masalah A, berarti nanti ke depannya masih akan rame nih trennya." Oke, lihat. Nah, kayak sekarang udah mulai akhir tahun, perusahaan-perusahaan tuh udah mulai, ngelihat tren nanti, tahun 2021 tuh trennya bakalan apa. Apakah trennya masih tetap sama di 2020, apakah sudah berbeda trennya, atau misalnya juga, ada hal-hal yang samalah kayak memprediksi, forecasting ya, mirip seperti forecasting. Jadi kita tahu apa saja rencana-rencana yang akan dilakukan ke depan, dan audit bukan hanya melakukan forecasting saja, PR audit juga menganalisis masalah yang dihadapi. Jadi kira-kira apa nih masalahnya, apa yang harus diselesaikan, bagaimana pemikirannya secara objektif. Nah, seperti itu ya, untuk dapat memperoleh pemahaman dan perlindungan dari publiknya. Jadi supaya kita bisa mengedukasi, supaya kita bisa mengedukasi masyarakat, itu sih yang paling penting ya. Pertama kita mengedukasi dulu, masyarakat terkait produknya kita, makanya pemahaman yang mau kita sampaikan tuh pastikan clear. Karena kalau misalnya nggak clear, jadi misunderstanding lagi gitu. Kalau udah jadi misunderstanding, jadi bola panas. Kalau udah jadi bola panas, jadi masalah gitu. Makanya kenapa kalau dalam, menyampaikan pesan, baik itu tagline, iklan, dan lain sebagainya, pastikan informasi yang disampaikan adalah, sesuai. Karena kalau misalnya tidak, maka otomatis, ini akan menjadi, satu,
satu kendala karena si peer audit itu juga, dia harus bisa berpikir, objektif dengan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya terjadi, kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan communication audit. Communication audit ini lebih kepada, bagaimana cara kita, mengaudit jenis komunikasi yang kita lakukan. Jenis komunikasi ini tuh lebih kepada, bagaimana rancangan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan kita dalam melakukan komunikasi, baik itu ke komunikasi secara organisasi, cara kita berkomunikasi ke apa sih, ke pihak eksternal dan bagaimana cara kita berkomunikasi ke pihak internal, itu yang paling penting. Kemudian juga dikatakan bagaimana juga kita menggunakannya itu salurannya apa, pesannya kayak gimana, salurannya itu apakah mau saluran via media ataukah mau, komunikasi secara langsung. Karena harus lihat juga apa yang menjadi tujuan komunikasi dilakukan. Kenapa sih, harus, dilakukan komunikasi ini, ya, apa sih yang harus dilakukan, kayak gitu ya, apa yang harus dilakukan. Nah ini, yang memang, menjadi satu, pertimbangan ya. Jadi, melakukan saluran atau, pencapaian untuk, komunikasi dan iklimnya. Iklim organisasi kan beda-beda ya, ada yang iklimnya tuh, kalau misalnya ada informasi hoax di luar sana, langsung ketar-ketir, panas gitu ya. Atau misalnya dia tuh langsung panik, tapi ada juga perusahaan yang kalau misalnya ada permasalahan tuh dia kalem nanganinnya, apa, selain kalem tuh apalagi ya, biasanya tuh, nggak inilah, nggak rewel gitu. Jadi dia tuh, tenang menghadapinya. Kan ada juga beberapa yang sangat panik gitu. Itu ya. Next, communication audit. PR audit sama komunikasi itu bedanya apa? Kalau PR tuh pekerjaannya, yang dilakukannya, kalau komunikasi adalah pesan yang disampaikan. Itu aja inti poinnya. Nah, yang digarisbawahi, nanti biar kalian nggak salah. Next, ini, lanjut, metode dalam komunikasi. Ada yang pertama adalah, readership survey, digunakan untuk melihat berapa banyak orang yang membaca, mengikuti program. Nah, metode dalam audit komunikasi itu adalah dengan melihat nih berapa banyak orang yang view. Biasanya kalau kalian buka website itu kan pasti suka lihat kelihatan ya berapa jumlah orang yang view, yang membaca. Nah, itu bisa dilihat. Kalau misalnya produk berarti dilihat dari penjualannya, berapa banyak yang terjual. Kalau misalnya dari apa ya, penjualan tadi udah, atau misalnya dari, produk yang lakunya berapa, nah itu juga dilihat secara readership survei-nya ya. Jadi berapa banyak, produk yang, atau barang atau jasa kita atau perusahaan kita dibaca oleh orang-orang supaya, mudah diingat. Jadi misalnya kayak berapa banyak orang yang mengunjungi websitenya Unicom, berapa banyak orang yang mengunjungi, websitenya Telkomsel. Nah, terus udah kayak gitu juga misalnya kayak kalian lah Instagram tuh kan suka bisa kelihatan tuh ya view story-nya, apa, terus apalagi tuh engagement-nya berapa, itu disebut juga dengan readership survey. Nah, terus ada yang disebut dengan readability study, ini adalah keterbacaan artikel. Nah, keterbacaan artikel ini tuh seperti apa? Keterbacaan artikel ini tuh lebih kepada, kira-kira, isi berita kita di media tuh seperti apa. Jadi kita melihat nih, kira-kira isi berita kita tuh di media seperti apa ya, sehingga, menjadi satu apa ya, menjadi, satu aset buat perusahaan. Contohnya tuh kayak nanti kalau kalian magang, itu pasti kalian akan diminta buat, ngeliping atau ngegunting berita-berita tentang perusahaannya. Salah nggak sih, Bu, kalau kayak gitu? Nggak salah, karena itu memang, disebut dengan readability studies. Jadi, keterbacaannya kira-kira sudah sampai mana. Jadi untuk mengetahui isi berita. Jadi kan suka ada tuh berita A, ngeberitainnya tentang perusahaan tuh apa gitu, apa, pemberitaan B membahas tentang perusahaan kita itu seperti apa. Itu yang disebut dengan readability studies. Terus ada yang disebut dengan communications climate survey. Ini mengungkapkan persepsi terhadap tingkat keterbukaan atau saluran komunikasi. Climate survey itu contoh sederhananya adalah layanan customer service atau layanan chat bagi konsumen atau publik terhadap perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan communication climate survey gitu ya, persepsi. Jadi untuk tahu nih, ada nggak ya menerima kritik dan saran nggak ya? Nah, itu, disebut dengan communication, climate survey.
Terus ada juga yang disebut dengan network analysis. Network analysis ini, sebetulnya lebih kepada, mengamati frekuensi dan pentingnya jaringan interaksi. Nah, maksudnya tuh, network analysis ini tuh seperti apa sih? Ini tuh lebih kepada, kira-kira, interaksi apa ya yang paling sering digunakan sama, konsumen. Makanya kan sekarang itu kita sudah pakai yang namanya, media internet ya. Jadi kalau misalnya kita lebih dapat nih kira-kira interaksi yang paling banyak dipakai itu apa. Perusahaan aja sekarang beriklannya bukan lagi di Instagram, tapi beriklannya di TikTok. Karena memang jaringan komunikasinya sekarang yang lagi rame adalah TikTok gitu. Tapi bisa jadi nih nanti jaringan interaksinya itu bukan TikTok lagi. Misalnya ada aplikasi baru kita nggak pernah tahu. Jadi kalau metode audit komunikasi itu ada 5 ya, gimana cara kita mau menggunakan yang mana, nggak harus semuanya, pilih aja salah satu yang sesuai dengan perusahaan. Terus ada juga yang disebut dengan social audit. Social audit ini merupakan survei sikap dan pendapat yang mengukur persepsi publik. Jadi sebetulnya pengen ngeliat nih kira-kira apa ya yang disukai sama masyarakat, kita tuh ikut apa ya. Nah, kayak kayak sekarang nih kondisinya kan lagi pandemi. Kalau pandemi semua perusahaan itu pasti membuat kegiatan sosial. Ada CSR-nya itu misalnya pakai bagi-bagi sembako, kemudian ngasih pulsa gratis, atau misalnya ngasih apa lagi ya, ngasih masker, ngasih baju alat pelindung diri, alat pelindung APD ya, APD, kemudian apalagi sembako dan lain sebagainya. Itu adalah sosial audit. Jadi, kita bisa melihat respon masyarakat terhadap perusahaan kita ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan, sosial. Kira-kira apa nih respon masyarakatnya? Nah, ini tuh bisa meningkatkan citra si perusahaan. Nah, ini yang harus dilakukan sama humas juga. Oh, gini ya cara narik massa gitu. Nah, itu yang disebut dengan social audit. Nah, terus kalian kan ada tugas tuh penelitian sekunder sama penelitian formal. Nah, penelitian sekundernya kalau di sini itu lebih kepada kalian tuh harus mampu melacak satu apa ya? Melacak satu informasi yang berdasarkan apa ya? Penelitian baik secara kuantitatif atau kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu mengajukan pertanyaannya berupa wawancara, jadi pertanyaan. Tapi kalau misalnya kuantitatif itu dia isian angket biasanya kayak gitu. Nah, ini tergantung ya objek penelitiannya seperti apa. Kalian cocoknya seperti apa? Apakah mau pakai kuantitatif atau kualitatif? Kemarin ada yang nanya, Bu, saya boleh harus bikin survei apa enggak? Kalian nyamannya gimana? Wawancara hanya beberapa orang saja dengan konsep kualitatif atau justru kalian nyaman dengan menggunakan konsep kuantitatif? Konsep kuantitatif adalah konsep dengan penyebaran angket dan lain sebagainya. Kalian nyaman yang mana ya? Penelitian sekunder itu seperti itu. Gunanya apa? Gunanya untuk menguatkan kembali pendapat-pendapat kalian dari hasil temuan di lapangan mengenai masalah humasnya gitu. Itu disebut dengan penelitian sekunder. Nah, terus ada penelitian formal. Kalau penelitian formal ini berdasarkan teknik pengumpulan datanya, jadi beda-beda. Nah, ada penelitian informal, ada penelitian formal. Nah, kalau penelitian informal itu tuh lebih kepada yang tadi ya, dia menghemat waktu daripada melakukan penelitian sendiri. Jadi dia udah nanya orang-orang terdekat, datanya data sekunder, jadi bukan data-data pokok. Data sekunder tuh seperti apa sih? Misalnya orang kan kalau data 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 formal, data primer itu adalah data orang-orang yang langsung berhubungan dengan si perusahaannya, misalnya konsumen. Tapi kalau data sekunder tuh misalnya ini susu ultra ya, misalnya susu ultra. Susu ultra itu yang pakai ibu tuh minum susu ultra. Ibu tuh berarti merupakan data primer karena pengkonsumsi susu ultra. Tapi yang jadi sekundernya adalah misalnya kakak ibu atau misalnya ayah atau misalnya saudara ibu. Nah, itu merupakan data sekunder. Karena kenapa? Supaya ngumpulin datanya itu nggak ribet, jadi orang-orang sekitar aja biasanya kayak gitu. Kalau penelitian formal itu bisa kayak polling dan lain sebagainya. Itu tekniknya bisa pakai interview secara langsung atau teknik survei. Teknik surveinya pakai surat. Tapi kalau teknik survei pakai surat agak ribet ya, karena buat tugas jadi nggak usah lah ya. Bisa pakai interview langsung atau bisa dengan penelitian sekundernya. Bu, berarti kalau misalnya penelitian sekunder yang tadi Ibu bilang isi angket masuk juga dong ke penelitian formal.
Masuk juga sebetulnya, tapi kan kalau penelitian formal itu tuh kalau tadi kan, pilihannya 2 ya sekunder, itu ada yang kualitatif atau kuantitatif. Kalau interview secara pribadi tuh dia kayak ini, jadi, wawancaranya tuh jauh lebih spesifik, kalau yang sekunder tuh pakai kayak informan, tapi kalau penelitian formal tuh bener-bener secara personal. Jadi kalian tahu misalnya Ibu suka, susu ultra, jadi nanti kalian wawancara Ibu, menanyakan mengenai produk susu ultra. Nah, itu yang disebut interview secara pribadi. Jadi personal gitu ya, personal dan kita memang kenal dengan orang tersebut. Kayak gitu deh penelitian sekunder dan formal. Ini materinya nggak terlalu banyak. Sudah selesai, terima kasih, selamat mengerjakan tugasnya. Tolong disimak baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai salah, dan pastikan kalian memahami apa yang Ibu sampaikan di video. Seperti biasa, kalau tidak jelas nanti tinggal ditanyakan di ruang kelas. Terima kasih.